Pertama saya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dengan kesehatan, keselamatan, kita bisa melaksanakan kegiatan Jumat Curhat ini. Nah, pasti mungkin semuanya tanya apa Jumat Curhat itu. Nanti akan saya jelaskan dalam acaranya. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang semuanya, akan semua di acara Jumat Curhat ini. Yang terhormat Pak Camat yang mewakili, Pak Ramil yang mewakili, Pak Kades yang mewakili, mungkin dari rekan-rekan Koramil, dari masyarakat semuanya. Mungkin dari mana masyarakatnya? Bapak? Kasun. Bapak? Oh, masyarakat Durian. Sembrawan. Potong Bolong. Gladik. Masnya? Kemudian juga. Masnya? Ngujung. Ibu-ibu? Ngujung juga. Alhamdulillah semuanya sudah di sini mewakili semua masyarakat Toyo Marto. Jumat Curhat ini adalah dari kami dan perangkat dari semua Forkopimcam. Kita akan mendekatkan diri ke masyarakat, mendengarkan semua aspirasi maupun curhatan dari masyarakat. Nanti akan kami salurkan. Kalau terkait dengan kepolisian akan untuk merubah kami semuanya. Dan kalau untuk ke kecamatan terkait dengan administrasi maupun nanti akan saya sampaikan biar disampaikan Pak Camat untuk perubahan. Kalau terkait dengan Koramil nanti biar disampaikan ke Pak Ramil. Itu semua biar terintegrasi, jadi semua permasalahan di masyarakat itu tidak jadi bukan mengendap, semua bisa tersalurkan semuanya dan bisa ada jawaban. Itu harapan kami di saat Jumat Curhat ini. Kemarin juga sudah kita laksanakan hampir ke semua desa dan kelurahan. Nanti kita akan berdiri terus. Selain itu juga, selain Jumat Curhat juga setiap hari kami juga ada kegiatan ngopi. Kita ngolah pikir dengan masyarakat, curhatan masyarakat yang di level bawah dimanapun, di sawah dimanapun kita akan kunjungin semuanya. Karena keluhan masyarakat apa terkait dengan Kamtipmas, terkait dengan administrasi apapun semuanya akan kami tampung dan akan kami salurkan sesuai dengan porsinya ke instansi mana ini. Beberapa kegiatan sudah kita jawab dan sudah terjawab curhatan masyarakat. Ya, mungkin nanti ini akan kami gali terkait di Toyo Marto ini. Kemarin saya beberapa kali melihat ada yang menarik di Toyo Marto ini. Banyak kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya apa? Di sini alamnya masih asri. Ada banyak wisata desa yang udah mulai ngangkat kan. Ini mau saya angkat. Tadi kalau bang tempatnya ini bagusnya di sebelah sana tuh, langsung melantai di sebelahnya kolam, asik kayak. Karena tujuan saya satu yang selain untuk Jumat Curhat ini juga saya mau ngangkat wisata di Singosari. Kami pun nanti akan dengan Pak Kanit Bimas nanti dengan masyarakat Singosari akan membuat paguyuban nanti ya. Yep. Kita mau ngangkat wisata yang terintegrasi semuanya Singosari ini. Nanti siapa ojeknya itu? Ojeknya dari masyarakat Singosari juga. Saya mau angkat semua masyarakat Singosari. Biar pulih kembali, biar inflasi tidak terjadi di Singosari ini. Itu nanti silakan nanti kita satu persatu nanti biar bisa menjawab mungkin keluhan dari masyarakat apa, biar nanti bisa disalurkan. Silakan bebas. Mau terkait dengan kepolisian seperti apa pun nggak apa-apa. Silakan dicurhatkan, jangan sampaikan. Ini sebagai bentuk perubahan dan evaluasi kami. Kalau tanpa adanya kritikan dari masyarakat, kami nggak bisa membangun diri kami sendiri, nggak bisa merubah. Silakan mau kritikan, mau apapun curhatan ke masyarakat terkait kendala di lapangan atau di desa, silakan disampaikan. Terima sampaikan muka ini, silakan mungkin dari masyarakat yang mau menyampaikan curhatannya, monggo. Di sini sebenarnya saya menarik itu adanya yang kerawanan dari pertama saya masuk ke sini itu adanya tambang. Yang mau tambang siapa? Ada nggak ini perwakilan kemarin? Yang pengelola tambang? Mungkin masyarakat yang punya lahan di tambang? Ada nggak? Sekitar. Warga sekitar? Ada semua ya? Belum ada dari kemarin.
Kenapa? Wisata Wonosari itu kebun teh aksesnya ada dua, satu di Lawang, satu di Singosari. Tambang itu kalau memang dia ada izinnya minimal ada space antara jalan sama tambang. Kalau nanti ini udah putus, masa kita mau wisata ke tempat kita sendiri, kita lewat tempat lain. Nanti kalau itu hujan terus, nanti kalau longsor ke masyarakat, bagaimana imbasnya nanti? Itu yang akan saya bahas. Solusinya bagaimana? Apakah tambang ini berizin atau tidaknya? Kalau tambang itu berizin, otomatis akan ada pengelolaan yang bagus. Ini pun pasti akan ada arahan dari Pemda. Kalau ilegal seperti ini kan, nanti bahaya ke siapa? Bukan 1 tahun 2 tahun ke depan, tapi berkepanjangan nanti masyarakat yang diimbasnya. Air serapannya kurang. Nanti kalau longsor, banjir bandang, orang tenggelam, banyak imbasnya nanti. Ini mau kita pecahkan sama-sama terkait masalahnya ada di sini. Mungkin kalau selain dari itu, silakan kalau mau ada yang curhatan yang lainnya terkait apapun silakan. Monggo, mungkin ada bisa yang mau menyampaikan, monggo bebas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sotik dari Kabupaten Ujung. Saya hanya minta mungkin saya ini harus ada penerangan jalan, Pak. Dari batas Dusun Ngujung sama Semberawan sama Modian. Itu kan gelap. Ya, untuk menjaga hal-hal yang nggak kita inginkan, mungkin bisa di Dusun antara dua, Dusun Ngujung, Pak. Ya. Ngujung sama Semberawan sama Modian, Pak. Itu harus ada penerangan jalan di sebelah curah itu, Pak. Curah Modian itu. Nah, itu. Mungkin ya itu mungkin itu saja, Pak, yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terkait dengan penerangan jalan. Itu kan jalan desa ya? Iya, jalan desa. Untuk Jalan desa ya? penerangan jalan desa, Yeah. biasanya kita ajukan ke Cipta Karya untuk mendapatkan bantuan penerangan jalan, Pak. Kalau selama ini kan dari masyarakat itu sudah menggunakan anggaran dari iuran sampah untuk pengelolaan penerangan jalan. Nah, kemarin itu juga sempat untuk kita pikirkan tentang keamanan. Salah satunya yaitu karena banyak sekali yang masuk ke desa kita tanpa izin itu pemasangan ini jaringan telekomunikasi, Pak. Nah, harapan kita sebelum itu masuk ke memasang, memang rencana kita minta kontribusi untuk bisa pasang CCTV di setiap sudut, karena itu juga usaha mereka yang tidak pernah ada izin ke desa. Telkom. Kan banyak provider yang bukan dari Telkom, Pak. Pak Kanan Stream, tolong ya. Nah, itu nih. Nah, itu Provider yang masuk tanpa ini. harapan Bukan dari kita Telkom. harapan kita bisa Yang ilegal. bisa memberikan CCTV yang bisa terintegritas, Pak, karena di sana jaringan wifi, jaringan internet kan sudah tersedia. Sebenarnya hasil mereka dari jualan sinyal ke warga kita cukup besar. Nah, tapi kontribusinya selama ini juga pemasangan tiang-tiang itu kan belum pernah ada izin. Nah, itu harapan kita dari desa seperti itu. Kalau pakai dana desa nggak bisa, anggaran desa. Kalau untuk anggaran desa sebenarnya bisa, Pak. Cuman karena kita dari desa juga harus mengikuti aturan dari atas, karena banyak prioritas dana desa untuk ketahanan pangan, untuk BLT, kan selama ini kita dibatasi oleh aturan-aturan itu. Jadi untuk desa sendiri itu akhirnya sangat minim. Kalau kita tidak mencari solusi dari orang-orang yang usaha di tempat kita, itu kita akan lambat untuk berkembang. Kira-kira jaraknya berapa ratus meter, Mas? Untuk Jaraknya penerangan jalan itu? kalau untuk titik pembahasan cuma 4 titik. Oh, cuma 4 lampu aja kan? Ya.
Kalau di lingkungan saya kan semuanya Tak pikir kan udah berapa ratus meter ya, enggak. cuma perbatasan kampung Ujung, Merawan sama Bukan itu kan. Ya, Oh, perbatasannya aja. perbatasan aja. Empat itu. Mohon izin ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PJU itu kelasnya kelas jalan kabupaten atau jalan desa? Kabupaten. Lah, jalan kabupaten. Mohon izin dan kalau Nah. untuk jalan kabupaten tidak boleh dialokasikan dari AD maupun ADD. Nah, makanya untuk pendanaan untuk pembangunan itu bisa diajukan ke Bina Marga kabupaten yang ajukan siapa? mengajukan dari pihak desa. Desa. Monggo. Nanti dari Pak Camat bisa memberikan rekomendasi untuk fasilitasi pengajuan itu. Seperti kemarin ada pengajuan dari PT Bungkuk yang notabene itu masih swadaya. Itu sudah ada 2 solar cell tapi belum terang sehingga dapat mengajukan lagi 4. Lah itu kemarin saya sudah membuatkan surat untuk rekomendasi untuk pengajuan pembangunan dari PJU itu. Misalkan ada yang daerah rawan, monggo. Kalau kelasnya kabupaten diajukan ke Bina Marga kabupaten. Tapi khusus untuk wilayah yang notabene perumahan masyarakat dan itu adalah jalan desa, bisa dialokasikan 2. 1 dari dana DD maupun ADD kalau cukup, tapi kalau enggak bisa dialokasikan melalui Cipta Karya. Bedanya di situ pengajuannya. Sehingga fasilitas untuk ke perumahan warga itu Cipta Karya, sedangkan untuk jalan umum yang notabene kelasnya kelas kabupaten itu ke Bina Marga kabupaten. Ya, Berarti regulasinya nanti dari desa, dari desa mengajukan ke Bina Marga, bukan ke kecamatan dulu. mengetahui. Oke. Kita buatkan Mas ya, nanti ya, dibantu ya Mas ya. Nanti kita ini bukan hanya ini loh, omong kosong nanti ya, malah besok itu. Tapi ini akan kita masuk YouTube. Masuk YouTube nanti nih. Ini akan jadi rekaman kita semuanya. Bukti nanti kalau memang kejualatan rekan-rekan ini semua sudah terrealisasi. Kalau belum nanti silakan tagih nanti. Ini pun akan saya kejar terus nih akarnya. Akan kita komunikasi dengan saya terkait. Nanti silakan buatkan nanti kita kawal nanti biar nanti dibuatkan untuk dari rekomendasi dari kecamatan biar kirimkan sana. Itu kita kadang itu udah jawab Mas. Udah ya? Oke. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kasih Bunguluk Pak, kebetulan yang ketepatan tambang tambah batu, tambah pasir. Jadi selama ini tambang itu sudah ada sebelum saya menjabat sebagai kasih Pak. Mungkin pada tahun 90 atau 90-an dari tambang itu mungkin kesalahan juga dulu, kurangnya intervensi dari pemerintahan daerah untuk aturan yang diberlakukan untuk bahu jalan sampai berapa, misalkan aturan 15 meter atau apa, kurang ketatnya seperti itu. Jadi kita masyarakat hanya bisa melihat kerusakan alam, jadi intinya seperti itu. Jadi sekarang ini yang di pinggir jalan sudah tidak ada yang ada kandungan pasir itu sudah nggak ada, ya, jauh dari sana. Jadi harapan kami sekarang ini kan jalan untuk menuju Gunung Wonosari itu kan sangat ironis sekali Pak, terkait masalah drainase. Jadi air itu mengalirnya itu nggak di got, karena gotnya nggak ada, mengalirnya di jalan. Walaupun kita getol mengajukan bantuan HOTMI, kalau drainase itu nggak diperbaiki tetap akan hancur. Kemarin bahkan ada sapu lubang ini kan, itu yang dari HOTMI yang untuk menutupi lubang, sekarang udah hancur lagi. Jadi harapan kita mungkin lewat Bapak Polsek Singosari bisa memberikan himbauan kepada para pemilik tambang untuk ikut merawat lah, maksudnya ikut merawat drainase itu, walaupun nggak bangun minimal kan untuk mengerahkan tenaganya untuk
supaya saluran air ini tidak ke jalan. Harapan kami seperti itu, karena sebagus apapun nanti bangunan yang kita alokasikan, kita ajukan mulai dana DP atau apapun, kalau dari drainase, sistem drainasenya nggak terawat, pasti akan hancur. Jadi harapan kita seperti itu. Kalau di kampung kami, alhamdulillah mungkin dari organisasi Karang Taruna, terus sampah ini sudah bisa ngopeni di di dusun Pak. Jadi untuk penerangan jalan itu alhamdulillah sudah tercover dari hasil dari pengelolaan sampah. Jadi itu. Terus pertanyaannya kedua Pak, terkait generasi pemuda kita, mungkin anak-anak yang masih usia belia. Sekarang ini kan kita dihantui dengan yang namanya narkoba, pil kobong. Jadi kita ini, kalau yang namanya anak kecil, balita, masih kita bisa, anak ini masih bisa rangkul. Kalau sudah SD kelas 4, 5 udah jauh Pak larinya. Sekarang anak-anak ini sudah bisa mengaplikasikan HP atau apa itu. Jadi kita ini sebenarnya was-was Pak dengan generasi anak-anak kita, anak cucu kita yang ke depan. Jadi mohon bimbingan bagaimana caranya untuk mengatasi generasi kita ini supaya nggak jadi korban masalah narkoba atau pelkobo itu. Jadi sekarang ini kan Toyo Marto kayaknya udah merah Pak ya, kayak gitu. Jadi harapan kami itu mohon bimbingan seperti apa tindak lanjut kita, terutama kita Kasur dan perwakilan tokoh masyarakat. Dari sini juga ada Mas Erin sebagai perwakilan dari tokoh pemuda, juga tokoh masyarakat, karena beliaunya juga pegang Karang Taruna yang di dusun kami. Jadi harapan kami mungkin ada forum ini bisa sharing bagaimana nanti langkah kita ke depan untuk membimbing anak cucu kita. Jadi itu saja Pak dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab Pak ya. Yang pertama terkait dengan himbauan pemilik tambang ini. Sebenarnya tambang ini kita lihat dulu legalitasnya dulu. Legal nggak Pak ini Pak? Kayaknya mungkin nggak sedikit. Ya. Perpanjangan sudah di. Iya, soalnya kan banyak ininya kerusakan lingkungannya daripada dia ini tambang yang terorganisir yang bagus dikelolanya itu. Karena kalau mau tambang Pak, dari penambang pertama sampai nanti selesainya tambang udah nggak ada lagi, yang ditambang itu akan diuruk kembali dan ada peramal bor kembali. Jika masih lagi, tapi saat ini nggak ada ini. Itu tinggal. Itu beberapa kali kita coba ngecek sana pun hasil lidik kami, yang pemilik tanah pun menyampaikan tidak tahu. Saya tidak tahu Pak, itu hanya orang yang mobil truk masuk ke sana, nanti ngisi dari kul itu ngisi, nanti kalau udah diisi selesai baru kami dikasih 100.000. Itu hasilnya. Kita nggak akan ini, karena kami di kepolisian level bawah udah beberapa kali kita menyuruh ke Polres agar nanti ada bimbingan dari Polres atau nanti penindakan dari Polres maupun dari Pemda, dari LH, bagaimana sih kita nambang boleh izinnya dibuat dulu, baru nanti tetap harus ada pengelolaan terkait lingkungannya. Jangan hanya nambang tapi nggak lihat dampaknya nanti. Mungkin Pak Kanit Reskrim ada dasar hukumnya atau apa nanti terkait dengan ini? Silakan. Ya. Kondisi Komandan. Jadi Pak Kasub ya, terkait dengan apa yang benar sampaikan, penambang tadi mohon itu diterbitkan, karena begini, kita juga kepolisian level bawah, tapi tetap kita sampaikan kepada Polres maupun Pemda. Jadi nanti yang menangani dari Polres ataupun Pemda. Jadi kita nanti tetap mensupport, kita juga menghimbau untuk para penambang itu kalau memang bisa, yaitu tadi untuk reklamasinya itu minta tolong diperhatikan, karena salah satu dalam persyaratannya itu kan harus setelah penambangan selesai kan direklamasi, kan begitu.
dari kami hanya bisa menghimbau, tapi kalau untuk penindakan dan sampai ke arah pidananya mungkin itu dari Satuan Polres ke atas. Tapi sebagai kita warga tentunya kita himbau dulu terkait dengan mungkin dasar hukumnya sudah jelas, terkait undang-undang sudah jelas, undang-undang hidup ataupun PP-nya sudah jelas nomor 27 2012 tentang izin lingkungan. Terus kemudian dikuatkan kembali oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Jadi di situ sudah jelas semua diterangkan semuanya bagaimana prosesnya mulai dari perizinan sampai nanti proses penambangan, pengolahan sampai terakhir yaitu adalah reklamasinya. Semua di situ sudah jelas juga. Terus kemudian terkait dokumen-dokumen persyaratannya itu semua diatur dalam permen tersebut. Kalau dari peran kepolisian tentunya pastinya kami akan menghimbau. Jadi apa yang menjadi keluhan masyarakat, terus kemudian kami juga melihat adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan tersebut. Meskipun kita tidak bisa sebut apakah legal atau ilegal itu, karena memang infonya juga ada yang bilang ilegal, ada juga yang itu sudah izin kan begitu. Cuma izinnya apakah diperpanjang atau seperti apa, karena izinnya sendiri kalau untuk perseorangan itu kan 5 tahun, terus kemudian untuk badan hukum seperti koperasi itu kan 10 tahun dan diperpanjang maksimal 2 kali kan seperti itu. Jadi nanti tetap apa yang menjadi harapan dari masyarakat kami sampaikan kepada satuan atas yaitu Polres maupun nanti dari Pemda dari lingkungan hidup nanti yang akan bergerak. Kami siap mensupport apa yang menjadi keputusan pimpinan ini. Demikian mungkin dari saya. Ada mungkin yang dipertanyakan kembali terkait dengan pandangan tersebut, Bapak. Enggak, yuk. Ini mungkin dari kecamatan nanti bisa menambahkan untuk regulasinya. Seperti apa perizinan tambang itu. Kenapa kemarin saya undang dari yang asosiasinya tambang itu dan yang semua yang pengelola biar tahu nanti regulasi seperti apa pembuatan izinnya itu. Kalau ada izinnya otomatis nanti akan ada pantauan biar nggak merusak lingkungan. Enggak? Iya, terima kasih waktunya Pak Komite. Berkenaan dengan perizinan untuk pertambangan itu sekarang aturannya berubah setelah dikeluarkannya PP nomor 96 tahun 2021. Sekarang semuanya diambil oleh pusat. Namun ada kewenangan yang dilimpahkan sampai ke gubernur saja. Dari Pemda sekarang tidak boleh mengeluarkan untuk perizinan maupun sertifikasi untuk penambangan dari SDM. Makanya sejak tahun 2021 dan 2002 itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat untuk pengurusan perizinan melalui OSS. Nah, ini memang agak ribet. Agak ribet itu maksudnya persyaratannya lebih detail, Pak. Dan di PP nomor 96 tahun 2021 itu ada kekhususan untuk pengurusan usaha pertambangan rakyat atau UPR yang difasilitasi oleh Pemda. Jadi wali kota maupun bupati hanya mengeluarkan rekomendasi saja untuk pengurusannya ke provinsi Jawa Timur. Dan perda yang ada untuk pengelolaan galian batu dan mineral itu ada di provinsi. Makanya sekarang itu Pemda nggak bisa cawe-cawe untuk itu, cuma bisa untuk merekom saja. Dan untuk perizinannya juga online langsung melalui OSS yang difasilitasi oleh kementerian. Dan di sini jelas memang disebutkan dalam pasal 62 itu lebih rinci untuk proses penambangan perseorangan yang merupakan rakyat biasa dan satu wilayah
itu persyaratannya memang harus mengikuti regulasi yang ada, mulai dari perencanaannya, penambangannya, luasannya berapa, kemudian kedua mulai operasional penambangannya setelah izinnya turun, pengajuannya, kemudian perencanaannya, tenaga kerja yang digunakan berapa, alat yang digunakan apa, sampai nanti proses yang terakhir adalah reklamasi. Dan itu memang ada perizinannya yang notabene masa waktunya 10 tahun dan diperpanjang setelah evaluasi 5 tahun. Karena mungkin persyaratannya yang memang agak sulit seperti ini, mungkin dalam para penambang, kalau saya sarankan membentuk paguyuban yang notabene nanti bisa dilegalkan. Misalkan dari warga Toyomarto yang notabene dari beberapa penambang 10 atau 15 orang menjadi paguyuban, kemudian membentuk satu kepengurusan yang notabene nanti difasilitasi oleh desa menjadi izin pertambangan lokal yang ngurus untuk usaha pertambangan rakyatnya itu bisa, tapi harus orang yang ngerti masalahnya apa. Masuk di OSS ini memang agak sulit. Sampai sekarang pun provinsi juga mengeluarkan surat edaran dari SDM itu bulan Agustus itu untuk proses pelaksanaan dari izin pertambangan OSS bulan Agustus itu aja masih belum kelar, belum bisa karena linknya sangat sulit. Makanya nanti misalkan di sini mau membentuk itu untuk melegalkan pertambangannya, saya harapkan untuk dibentuk paguyuban, ya, mohon izin Bapak saya, biar nanti ada fasilitasi dan ada kepengurusan dan nanti meminta bantuan konsultan untuk memasukkan ke OSS. Itu mungkin masukan dari saya itu, karena apa? Biar terkoordinir Pak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai nanti proses reklamasinya. Sehingga nanti takutnya yang seperti ini, kalau tidak ada perencanaan, kadang malahan jalannya yang menyempit atau kendala di drainase karena kurangnya perencanaan itu. Makanya sekarang itu lebih detail Pak, permintaan dari kementerian itu, karena yang mengeluarkan kementerian tapi melalui fasilitasi dari Provinsi Jawa Timur. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Wasit, monggo lanjut. Seperti itu Bang ya, nanti sebenarnya saya pengen mengundang-undang pihak bersangkutan langsung biar mengena itu. Tapi kalau gini kan yang bersangkutan nggak ada kan repot juga. Saya nggak, karena kami tidak akan hanya menghimbau, hampir tiap rutin kita menghimbau ke penambang itu, tapi ya dari gubris. Harusnya memang harus dihentikan dulu sampai nanti izinnya turun. Kalau lihat seperti ini situasinya, memang kalau mau dalam izin pasti nggak diperbolehkan. Kenapa? Sudah nggak bisa lagi untuk ditampang. Nanti ke depan kita lihat nanti 5-10 tahun ke depan, kalau itu udah longsor semua ke bawah, siapa? Memang jauh dari masyarakat, tapi kalau memang itu di atas udah turun ke bawah longsornya, daripada pandang apa? Nanti ke masyarakat sini yang kena ke dalam siapa? Nanti masyarakat. Memang saat ini tanah pribadi, tapi kan ada izinnya. Nanti kalau penambahannya nggak ada aturannya, nggak ada reklamasi, nanti imbasnya ke masyarakat semuanya. Itu saya khawatirkan nanti. Akses jalan nanti roboh, longsor semuanya, udah nggak punya jalan kita. Mau lewat mana? Iya Bu? Ada kebun teh ini salah satunya loh. Di mana? Di sini ada kebun teh. Nah ya di sini loh. Lawang hanya cuma pintu masuknya aja, tapi kalau ini jalannya bagus, enak semuanya, bagusan di sini cepat. Yang di sini, ini bisa dibesarkan, bisa diluaskan lagi, bisa jalannya. Diperlebar bisa, tapi situasinya kayak gini nggak akan bisa. Mau kita angkat pun pasti semua masuknya lewat pintu masuk di Lawang. Kalau ini bagus, nanti di sekitar aja pinggiran jalan bisa dibuat warung-warung, rame nanti. Lihat pemandangannya dari bawah itu nggak bagus kan? Kayak ke arah puncak. Mungkin pernah ke Bogor, puncak
di atas puncak itu memang di ketinggiannya, tapi sepanjang jalan ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk jualan. Rame, buat tongkrongan bagus, banyak, view-nya bagus. Kalau hancur gini kan nggak bisa dimanfaatkan lagi. Kalau dilihat dari sejarahnya dulu sih, saya lihat banyak di daerah Lawang, daerah mana zaman dulu memang kayak wisata di tempat dingin tuh rame banget. Tapi kalau udah seperti ini nanti semua beralihnya ke Lawang semua. Itu regulasinya dari Pak Kasitantip. Mungkin nanti semoga informasi ini tersampaikan ke yang bersangkutan. Saya pun getol kegiatan di Wonosantri. Saya lihat ini bagus banget nih. Yang positif bagi kecamatan ini, saya pasti ikutin. Ini rencana ke depan ada relawan yang mau kita menyebar benih di sungai ikan. Sungai ini nanti kita jagain, kita buatkan himbauan, tidak boleh di strum, tidak boleh di jaring, hanya boleh pancing. Biar kembali pulih lagi, hanya boleh pancing aja nanti. Akan kita dengan relawan Singosari sendiri, kita tebar benih di sungai-sungai, hanya boleh di pancing. Rencana ke depan seperti itu. Semoga nanti ke depannya Singosari ini lebih baik lagi, dan masyarakat yang membuat rusuh akan saya tangkapin semua nanti. Mohon bantuan rekan-rekan semuanya, bapak semuanya, ibu-ibu, kalau ada informasi yang ada yang merusak Singosari, mohon diinfokan kami. Terus terkait dengan narkoba, Pak. Narkoba ini memang kami saat ini ada aturan terbaru. Bila dia hanya pemakai atau dia pengedar, itu ada klasifikasinya berbeda. Memang beberapa kali di Toymato ini saya mendengar dari Polda, sering tangkapan dari Polda, kalau kita masuk memang kesusahan untuk masuknya ke sana, itu jalurnya agak susah. Mungkin dari masyarakat sendiri kalau memang mau ada informasi, memang selama ini kita habiskan semua, kita tangkapin semua badannya. Yang wilayah timur alhamdulillah sudah mulai redup, ini tumbuh lagi karena cepat sekali terkait dengan narkoba ini. Mereka yang pertama, ingat, ini adalah politik dari luar negeri semuanya untuk menghancurkan generasi bangsa. Nanti kalau anak-anak kita semuanya, adik-adik kita semua yang kecil-kecil ini kena narkoba, kita nggak punya generasi muda nanti. Kedepannya bangsa ini akan jatuh. Kenapa? Generasinya nggak ada, udah dipotong semua dengan kena narkoba. Di Toymato, di Batu Retno itu ribuan pil bandarnya saya tangkap, sudah masuk. Memang ada bandar yang masih di lapas ini masih mengedarkan terus. Kemarin di wilayah Blandit itu ketangkap bandarnya juga dari kota, pengembangan dari kota, ternyata Singosari lagi. Memang kami banyak kecolongan terkait dengan ini, karena apa? Informasinya kita kesusahan untuk masuk ke jaringan mereka. Jaringan mereka jaringan lapas, dari lapas, orang lapas ini pun yang sudah pernah kita tangkap di Singosari ini, dia masuk ke lapas, di sana bermain lagi jadi bandar. Seperti itu. Kita kesusahan ke sana menginformasi masyarakat, nanti kalau memang ada mendengar atau melihat yang diduga anak-anak itu pakai, nanti biar kita arahkan, kita cari, kita lidik siapa sih pengedarnya ini. Silakan, boleh nanti sampaikan nanti informasi ke Kadit Reskrim atau ke anggota Reskrim, nanti biar atau ke Pak Babin siapa pakai ini, nanti akan kita tidak telusurin siapa pembandarnya ini, karena ini akan kita kembalikan uangnya, tapi nanti saya cari bandarnya. Mohon bantuannya masyarakat semuanya, ini demi generasi muda ke depannya. Kalau kita cuek dengan ini, nanti akan hancur semuanya. Tidak ada generasi muda ke depannya, ini hancur semuanya kalau kena narkoba. Jadi seperti itu Pak, nanti Pak Kadit Binmas silakan nanti buatkan kegiatan di sekolah-sekolahan untuk anak SD. Di sini ada SD SMP lah. SMP dah. SMA kan ya? Nah, SMP, SD terkait dengan himbauan terkait dengan itu. Terus saya terkait dengan narkoba, bahaya narkoba. Kalau nanti, bisa sweeping Mbak. Ya maksud kami itu anak-anak disuruh keluar, di sweeping di tas-tasnya atau gimana, supaya itu kan pencegahan Mbak, intinya seperti itu. Nanti supaya kalau kedapatan seperti itu atau barang apa, nanti orang tua bisa dipanggil. Jadi gini Pak, mungkin kalau seperti itu nanti bantuan dari sekolah Mamasik atau perangkat desa nanti himbaukan tanggal berapa, jam berapa nanti
komunikasikan biar kita full besar kekuatannya. Saya pernah kebetulan dulu anak saya sekolah di SMP Al-Akbar. Kebetulan kan kita juga takut orang tua kita ada kerjasama dengan almarhum Pak Osman yang guru kelasnya juga kita tolong Pak, pada saat itu kan di Boros kan itu muara Pilkudo itu tolong Pak, saya minta tolong anak-anak setelah masuk tas disuruh tinggal suruh syuting, dan di situ mendapatkan hasil. Ternyata banyak anak-anak itu pendapatan Pilkudo. Jadi harapan kita seperti itu ya, memang kita harus ada kerjasama dengan guru, pihak guru, terutama jenengan harus mungkin memberikan himbauan di sekolahan seperti apa sih bahaya narkoba itu seperti itu. Jadi harapan kita seperti itu, karena anak-anak sekarang SD ini sudah banyak yang rokok atau apa, kan udah merokok nanti arahnya ke situ, takutnya ke situ. Jadi kita takut ke depan itu nanti generasi kita seperti apa itu. Harapan kita jangan sampai minimal mengurangi lah. Terima kasih Pak. Jadi kami juga rutin Pak, dasar sekolah rutin. Dari Pak Andi Mas juga membatarian terus setiap minggu ada. Terus terkait dengan itu, kalau boleh Pak Kadi Treskrim, kalau kita langsung geledah punya orang boleh nggak? Geledah. Jadi harus Kalau ada dugaan duluan. Iya, Kalau ada dugaan kita ngomongin masalah itu salah Pak. Maksudnya mungkin bukan apa kerjasama dengan pihak guru kelas. Jadi supaya nanti setiap guru kelas itu bisa memanggil orang tuanya kalau memang anak ini kedapatan barang seperti ini kan kita nggak tahu orang tua Pak, ya. Kalau kita nggak ada nggak terpantau kan kita melepas anak kita sekolah entah sekolah seperti apa kita nggak tahu. Jadi harapan kita seperti itu, mungkin kalau memang itu tidak diperbolehkan mungkin jenengan bisa memberikan kerjasama dengan pihak sekolah, karena awal sekarang ini kan pemulanya ini anak-anak sekolah Pak. Bagus. Enggak, Pak jelas, kan? Terima kasih. Ini saya dari Kadif Bimas Polsek. Terima kasih Pak Kasun pertanyaannya. Sebagai contoh kemarin di SD belakang kantor desa, ya itu sudah saya sosialisasi bersama Bu Hani, juga upacara, juga sini ini buat upacara seluruh kepala sekolah. Ayo. Sudah saya himbau untuk setiap hari Seninnya, jangan buat wajah nih. Mana sekolahan yang melaksanakan kegiatan upacara, maka irupnya Babin atau dari Satbimas Polsek Singosari. Ya. Jadi setiap hari Senin ada kegiatan upacara yang irupnya dari Babin Kamtimas maupun dari Satbimas Polsek Singosari. Kemudian kegiatan sosialisasi kenakalan remaja dan narkoba, manakala sekolah tersebut menginginkan maka membuat surat ke kami, ke Polsek, tanggal berapa, hari apa. Karena dari 17 desa itu banyak yang bermohon seperti itu. Mungkin sekolahan yang di Toyomarto saja kebetulan ini baru SD yang dekatnya kantor desa. Padahal saya sudah menghimbau seperti SD ini juga sudah saya himbau. Ya, sudah saya himbau. Ya, kegiatannya pasti itu kegiatan Satbimas. Ya, kegiatan Satbimas setiap hari Senin melaksanakan upacara di sekolah-sekolah. Kemudian giat binluh, penyuluhan kenakalan remaja dan narkoba. Namun waktu itu supaya tidak bersamaan dengan yang lain, maka kepala sekolah harus bersurat. Nah, sudah saya sampaikan seperti itu. Kemudian pada saat murid baru, nah, itu ada jelas orang tua. Ya, kami himbau juga di situ. Manakala ada di situ ada komite, ada saya himbau akan kerjasama. Dan kalau ada orang tua murid itu enak kita menyampaikannya. Kadang memang ada guru yang sedikit agak ekstrim, misalkan memberitahu anak yang agak bedik atau nakal. Kalau hanya dideples atau dijewer diberitahu, maka orang tua jangan marah. Saya bilang ini ada bentuk kasih sayang seorang guru kepada murid, yang gitu. Saya sampaikan seperti itu. Jadi orang tua mudah mencerna. Mari kita sama-sama mendidik anak kita. Kalau di sekolah itu memang guru yang bertanggung jawab, tetapi banyak waktu yang di rumah.
juga orang tua lah yang bertanggung jawab. Jadi kedua-duanya harus saling imbang, jangan satu menuduh yang satu. Sehingga pada saat saya ini sosialisasi, si siswa ini juga bisa menerima gitu. Bahwa sekarang kenakalan anak-anak itu sudah ada undang-undangnya, peradilan anak-anak juga sudah ada, lembaga pemasyarakatan anak juga sudah ada di Jawa Timur, ditempatkan di Kabupaten Blitar. Jadi jangan khawatir Pak Kasun, sepanjang sekolah yang ada di Toyomarto ini, ya, minta untuk bimbingan penyuluhan kenakalan remaja maupun narkoba, kami dari Satbimas Polsek pasti hadir. Jangan khawatir, setiap hari Senin pun upacara pasti hadir. Kehadiran kami memang diperlukan dan kami siap hadir gitu. Ya, Satbimas Polsek ini sudah ada 17 Babin Kamtimas. 17, maka dimanfaatkan saja. Nah, ini kekurangan manfaat inilah yang di Toyomarto mungkin ada yang pacaran ini ya. Bahasanya kan gitu sama anak-anak. Nah, tapi kalau kita diundang terus, ada terjalin komunikasi. Jadi polisi sahabat anak itu akan tercipta di situ nanti. Tercipta. Jadi tidak lagi polisi datang ke sekolah itu menakutkan gitu. Tidak ada lagi sudah seperti itu gitu. Di Toyomarto juga ada SD yang paling bagus. SD berapa itu Pak Bas? Yang kita vaksinasi terus itu. Jadi 1. Ya itu paling bagus. Gurunya mungkin nebun saya sendiri yang jemput itu kalau ada acara-acara. Gitu. Ada yang sudah komunikasi dengan baik, ada yang belum. Ya mudah-mudahan dengan forum ini besok saya sosialisasi lagi sehingga seluruh kepala sekolah SD di Desa Toyomarto bisa memahami keberadaan kami untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menakut-nakuti anak. Nah, gitu loh. Ya. Masalahnya apa? Ada guru juga kalau polisi mau ditangkap. Padahal saya datang ingin ceramah, itu memberikan bimbingan. Ya malah digitukan saya. Bawa motor dinas lagi. Takut ini yang salah, informasi yang salah gitu. Seharusnya saya datang itu ya itu ada Pak Polisi, halo Pak Polisi, selamat pagi, gitu. Sehingga ada timbul kesan saya ini bapaknya atau kakaknya sih, sahabat polisi cilik lah. Karena Pak Polisi, mulai diijen-ijennya, aku kayak berdua ya itu. Tapi nanti dengan lambat laun berjalannya waktu pastilah, ya. Untuk Satbimas itu bisa lah. Sampai ke dasar-dasar yang kecil-kecil itu bisa bersahabat. Jadi untuk penyuluhan kenakalan remaja dan narkoba tidak terbatas di sekolahan. Mungkin ada tokoh pemuda, perangkat RT RW. Undang aja saya. Kantor saya tidak akan berubah. Tetap di Jalan Kertanegara nomor 2, ya Polsek. Nggak akan berubah. Perangkat desa seluruhnya misalkan ada pertemuan mengundang saya siap memberikan bimbingan penyuluhan. Pasti nanti adem. Kalau ketemu saya pasti adem. Ceritanya pasti tersenyum semua. Ya. Badan saya memang besar, tapi saya bukan untuk dendenan, bukan. Ya kan? Gitu loh. Jadi fungsi Satbimas itu melakukan pembimbingan, penyuluhan terhadap masyarakat. Gitu. Jangan khawatir, manfaatkan. Ya. Itu Pak Kasun. Tenaga saya siap 1 kali 24 jam satu lagi untuk melakukan pembinaan. Ya. Bisa diterima Pak Kasun? Bisa. Nah, untuk Pak Sekdes tadi menyampaikan banyak media yang masuk desa di sini ya. Ya. Ini nyontoh saja di Dandirenggo wilayah saya, wilayahnya Mbak Nani, RW 14. Jadi ada 8 RT. Di situ ada pes media. Ya, tadi disebutkan itu kan berbayar pengusaha masang tiang di depan rumahnya orang. Itu jangan ditakut-takuti Pak Sekdes. Itu dibina saja. Ya, dibina. Mungkin satu-satunya yang sudah melakukan pembinaan terhadap internet, ya, pers media itu di tempat saya itu dalam 1 tahunnya kedenda 1 juta Pak per RT Pak, untuk mengisi kas RT. Jadi dia kita rangkul, kita beri pelayanan.
dagangannya dia laku, kita sebagai pengguna juga ada kontribusinya di tingkat RT. Nah, gitu. Dirangkul saja. Para RW itu kalau ada mobil itu dihentikan, kemudian diajak komunikasi. Ya. Kalau perlu ditunjukkan rumahnya Pak ini mau masang ya, ditunjukkan, dibantu, diarahkan. Setelah itu diajak komunikasi. Karena jenengan ini berbayar, pengusaha, bagaimana kalau mengisi kas RT? Begitu misalnya. Kan begitu. Nah itu kan 100 lebih. Kalau yang 20 ya, itu sampai 200 lebih. Nah, itu per bulannya. Kalau sudah ada 20 orang, 40 orang sudah berapa dia? Nah, diajak bicara Pak. Diajak bicara. Sampai kerengi TPA. Rumah yang di depannya dipatoki, dipakai pasang tiang, nggak boleh. Selesai dia Pak. Tapi nggak usah dikerengi, dirangkul. Nah, setelah dirangkul, dikomunikasikan, kemudian ada MOU gitu untuk memasuki kas RT gitu dengan jumlah titik gitu. Di tempat saya juga gitu. RT-nya hanya 1 sampai 8 satu RW, tapi sudah punya kemampuan mengisi kas RT dalam 1 tahunnya 1 juta itu dari Pesmedia. Banyak. Gitu. Karena apa? Waktu itu begitu dipasang di depan rumah saya bilang, ini sopo masang yang gini, izin sopo kowe. Nah setelah itu dirangkul dibawa ke Pak RW. Akhirnya dirapatkan, dimusyawarahkan. Boleh ya kan? Pesmedia masuk lingkungan sini, tapi tolong dong bantu ASRT. Seperti itu Pak. Ya. Jadi nanti kalau di Toyo Marko karena jumlahnya penduduknya banyak, bolehlah di setiap perapatan dipasang CCTV misalkan. Ya Pesmedia itu suruh bantu gitu, kan bisa. Nah, gitu. Nah, gitu. Wifi-nya dia, terus pikiran tinggal CCTV-nya kan gitu. Nah, gitu. Itu mungkin Pak Sekdes yang bisa saya sampaikan, dan Pak Kasut jangan khawatir ya, kami siap melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo dari ibu-ibu. Wah, bagus ibu-ibu. Saya enggak pakai itu. Loh, nggak apa-apa biar tahu terdengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin apa yang saya sampaikan itu akan banyak menyinggung banyak lembaga. Mungkin lembaga NU, mungkin juga kepercayaan kita, bahkan kepercayaan kita. Sedangkan di wilayah saya, daerah RW 1 itu sudah muncul diantaranya yang narkoba. Kemarin sudah sempat diangkut anaknya. Terus yang lebih lagi yang membuat saya hampir pengen nangis Pak ya. Mohon maaf sebenarnya ya, ini menyangkut agama Pak ya. Saya mohon maaf, saya tidak mempunyai maksud untuk menyinggung satu lembaga apapun juga. Itu ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum yang mempunyai pondok. Ya itu. Terus dan korban sudah saya tanya, jenengan pengennya seperti apa? Saya pengennya proses hukum. Seumpama proses kekeluargaan, mereka tidak mau karena itu menyangkut masa depan anak-anaknya, karena anaknya itu sudah trauma Pak. Begitu lihat lewat jalannya saja mereka sudah takut. Itu aku lihat itu akan terbawa mereka sampai dewasa. Jadi saya mohon bapak-bapak yang bersangkutan bisa membantu proses hukum yang telah dilayangkan oleh korban, orang tua korban. Saya mohon untuk betul-betul betul dibantu karena mereka itu aset negara yang bisa meneruskan apa yang kita lakukan selama ini. Mereka betul-betul kita juga pernah merasa ya punya anak perempuan seperti apa. Jadi kita harap bapak-bapak semua yang bersangkutan bisa membantu proses ini dan bisa membantu ibu-ibu yang telah terkena dampaknya. Dan satu lagi untuk pihak yang terkait,
seperti KPAI itu bisa mendukung, juga mengasih arahan kepada ibu korban, memberi penyuluhan gimana sih caranya kita kalau kena kasus seperti ini harus seperti apa, harus kemana, kita harus lapor kemana, kita untuk perlindungan kemana, terus anak-anak yang kecil trauma itu harus diapakan gitu. Dan saya mohon maaf, saya tidak menyinggung satu agama pun, tidak menyinggung satu lembaga apapun. Jadi saya mohon jangan sampai agama diikut sertakan dalam proses ini. Saya kira dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab Bu ya. Ini pun masalah asusila di Singosari ini sudah ada beberapa kali kejadian. Saya pun sudah monitor semuanya. Ini pun waktu kemarin baru muncul Bu, Pak Babin sudah saya suruh arahkan, cek para korban, tolong silent terkait nanti perlindungan saksi dan korban. Jangan sampai mencuat kemana-mana, kasihan anak lain nanti di jejak digital itu akan muncul sampai nanti mereka dewasa. Makanya datengin Pak Babin dengan low profile ke rumahnya, ajak semua korban-korban ini biar menyampaikan. Itu pun kita angkut semua, kita bawa ke Polres. Media nggak boleh saya mau masukin. Saya tungguin, tanya Pak Babin. Saya di sana kan, saya tungguin Bu. Saya manggil. Itu pun saya paling nggak suka, memang itu kan penyakit Bu ya. Ini oknum, itu bukan oknum, bukan ini Bu, bukan mengatasnamakan ini, tapi oknum. Nggak semuanya. Saya pun sudah komunikasi dengan para kiai, para alim ulama di Singosari ini. Apa langkah kita ke depannya untuk antisipasi seperti ini? Sudah saya komunikasikan Bu. Terus nanti kalau terkait dengan penanganan asusila pada anak ini, dari PPA sudah ada langkah-langkahnya terkait perlindungan saksi korban, perlindungan ini semuanya nanti akan ke arah ke ibu-ibunya, orang tuanya. Ini banyak para korban yang tidak mengakui, nggak mau diajak untuk melaporkan. Untuk korban, untuk pelaku sudah kita himbau, kalau nggak mau menyerahkan diri atau tidak mau akan saya jemput paksa. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu juga dia langsung ke Polres. Ini masih proses. Sampai di mana Pak Adit prosesnya? Proses sidik. Sidik ya? Udah ditahan. Kita masih di sidik untuk yang mana? Toyo Mato yang Udah tahan. Sudah ditahan. Jadi selangkahnya sudah sampai di sana. Memang ada kuasa hukumnya yang mendampingin pada saat itu. Tapi Pak udah tahan. Pelakunya udah tahan. Nah, sudah tahan Bu. Udah tahan belum? Saya udah tahan kok. Sulit. Belum. Yang mana Bu? Yang dilakukan itu? Yang Toyo Mato. Oh bukan, ini yang apa, perkara lain. Jadi mohon izin Ibu, mohon dapatnya kalau memang menjumpai seperti itu di di masyarakat, mohon dapatnya untuk partisipasi aktif. Proaktif monggo untuk dengan dampingi korban, misalkan ajaklah, ayo tak dampingi kantor polisi. Terkait dengan identitas, terkait ini pasti kami rahasiakan, termasuk juga dari media. Jadi mohon izin untuk ibu-ibu masyarakat ini. Kalaupun ada media masuk, saya minta tolong betul nih. Jangan sekali-kali dikasih identitasnya ataupun alamatnya ataupun apapun, karena di Indonesia ini masih anak-anak, masa depan juga masih panjang. Terus kemudian ini terkait dengan, mohon maaf, kan aib, kan begitu. Ini akan membawa dia terus. Jangan sampai nantinya dia itu menyandang status predikat, misalkan pernah diginikan oleh ini, ya itu. Jangan sampai seperti itu, karena jejak digital tadi itu nanti masih membekas sampai nantinya ke sana. Misalkan ngetik apa nanti masih muncul kembali terkait pemberitaan yang seperti yang itu sampaikan tadi. Jadi terkait nanti untuk pelindungannya seperti apa, untuk korban dan mungkin orang tua seperti apa, itu nanti ada dari PPA nanti. Jadi ada pendampingannya, terus ada oleh konselingnya juga ada terkait dengan pendampingan psikologis anaknya bagaimana, itu dari PPA semuanya. Jadi saya minta tolong untuk partisipasi aktif masyarakat. Kalau memang menjumpai perkara dugaan asusila, kita baru dugaan dulu, karena dia tidak boleh menuduh sebelum praduga tak bersalah. Praduga bersalah.
Jadi monggo dengan partisipasi aktif silahkan dilaporkan, dikomunikasikan dengan Pak Babin kalau memang ini nggak apa-apa. Pak, saya kok ada dugaan di situ terjadi asusila kayak gini di lingkungan ini, misalkan ini mohon maaf kita nggak menyinggung seperti yang dengan sampaikan unsur agama apapun, organisasi apapun, dan betul itu kan oknumnya, orangnya sebenarnya yang berperilaku seperti itu. Pak, ini diduga terjadi seperti Misalnya Bu, korbannya misalkan pelaku yang asusila itu bertahan Bu. dikomunikasikan saja. Oke, monggo Pak Babin siapa? Babin silakan. Dengan langsung misalkan katakanlah ke polsek monggo silakan. Pak, saya ada informasi dugaan asusila di situ silakan. Oke, kami siap bantu. Itu siap. Kapan Bu kira-kira? Kapan kira-kira untuk itu? Monggo ibu-ibu mungkin ada yang lain. Langsung menanggapi itu. Yang lain perkara apa ibu? UMKM monggo Mungkin ini Pak yang ingin saya sampaikan. Selama ini kan Budaya Marto dikenal dengan desa wisata, dan juga ibu-ibu ini juga sudah mempelopori tentang kebersihan lingkungan. Bu Jiani ini juga setiap Jumat sudah melakukan Jumat bersih. Bu Kades juga selalu mengajak warganya untuk membuat bank sampah. Dari perangkat desa juga setiap Jumat sudah melakukan kerja bakti keliling untuk Jumat bersih. Tapi selama ini kita sudah berusaha untuk mempercantik diri kita. Sampah yang dari luar desa itu banyak yang masuk ke Toyo Marto. Itu yang kita prihatinkan. Pernah dulu pada waktu kita kerja bakti perangkat desa di Wonosari, pada waktu itu kita temui mobil sampah dari Ketindan, desa Ketindan. Nah, itu satu truk sama pickup pada waktu itu Pak, kita pegang di sana. Nah, itu permasalahan kita yang menjadi PR selama ini, karena yang kita sudah berusaha membersihkan lingkungan, tapi yang dari luar malah ditaruh di sini. Itu yang pertama. Terus harapan kita dari desa kan gini Pak, selama ini pelaku yang menjadi yang ditangkap untuk narkoba atau apa itu kan selama ini kita tidak pernah tahu, dan kita tidak pernah menyangka bahwa si A atau si B itu bisa mengkonsumsi atau bisa bisa berhubungan dengan narkoba. Tapi kita kepikiran bagaimana sih kita menekan angka narkoba di kita itu bisa memberikan sosialisasi. Kalau kita bisa mendeteksi dini, istilahnya kita bisa tahu, oh si A ini menggunakan, oh si B ini menggunakan. Nah, harapan kita bisa mendekatkan diri ke mereka dulu, kita ajak ngomong dulu bahwa sebelum terjadi apa-apa dengan dirimu, kalau memang mau rusak ya rusak ODW, jangan sampai mengajak teman yang lain. Harapan kita sebenarnya seperti itu. Tapi selama ini kita yang dari desa itu belum bisa mengidentifikasi bahwa oh ini loh pemakai, ini loh tidak. Jadi yang hari ini terjadi tiba-tiba si A ini kena gitu. Jadi kita nggak bisa, belum tahu untuk cara sedia payung sebelum hujan itu loh Pak. Nah, harapan kita bagaimana sih agar kita yang dari desa itu bisa mendeteksi dini, agar kita bisa menekan angka narkoba di desa kita. Itu mungkin itu Pak. Baik, saya jawab untuk yang Ibu tadi dari komunikasi dengan penyidiknya, bahwa penyidik sampai saat ini memang kemarin sudah diambil keterangan Bu, kurang satu alat bukti, yaitu hasil visum. Hasil visumnya ini tak suruh langsung ngecek lagi, karena hasil visum itu nggak hari ini ngecek, hari ini jadi. Tidak seperti itu Bu ya. Ini nanti kalau memang udah hasil visumnya jadi, otomatis akan dipanggil lagi sebagai saksi, baru nanti kita akan tangkap, ditahan langsung. Kita nggak bisa langsung meriksa orang itu langsung periksa tangkap, bukan Bu, ada prosedurnya. Periksa saksi dulu, periksa saksi korban, saksi dari pelaku itu, terduga pelaku, nanti hasil alat buktinya apa aja, visumnya, semua ini. Nah ini tadi saya cek dengan penyidiknya, ternyata visumnya belum jadi.
Visum bukan dari kepolisian, tapi dari rumah sakit dokter. Itu belum jadi. Ini nggih Bu? 3 minggu baru jadi. Nah, itu kan buat tahu sendiri kan ya. Ini tadi suruh ngecek dulu. Kalau memang udah ada nanti biar panggilan kepada saksi korban diperiksa langsung tangkap. Ini ada sampaikan. Baru jabung ya? Nggih, jadi nggak usah gelisah, nggak usah ini lagi. Yang kedua terkait dengan sampah. Memang kalau masalah sampah ini kalau nggak ada bantuan dari masyarakat, kami pun untuk pengawasan karena pembuangan sampah biasanya pas subuh pagi hari. Ini bukan di wilayah Toyo Marto aja, daerah Dengkol, daerah Pasar dulu sering dilakukan patroli terkait sampah Bu. Kalau nggak ada bantuan dari masyarakat, kami juga apa pemerintah nggak akan mampu. Kami mohon bantuannya kalau mau ada hal seperti itu silakan sampaikan. Jadi kalau dibiarkan nanti kalau mau meledak kemana-mana ya. Akhirnya yang jadi beban masyarakat sendiri. Memang hal seperti itu nggak boleh. Memang ada aturan terkait dengan pembuangan sampah. Hal di mana saja untuk pembuangan sampah, di mana TPA, di mana ini sudah jelas semuanya. Makanya mohon bantuan dari masyarakat semua kalau seperti itu nanti bisa ditegur atau nanti bisa sampaikan ke Pak Camat nanti kita biar razia di pagi hari. Semua dari unsur ada, biar kita tangkap orang itu. Biar udah denda atau suruh ngangkutin lagi, yang dibuang itu suruh ngangkutin lagi. Masalah mereka. Ya, memang mereka melaksanakan pembuangan sampah itu di saat subuh, habis subuh itu dia buang. Di beberapa tempat kemarin juga kita keluar masyarakat seperti itu. Jadi orang naik motor, di depannya itu udah ada sampah dibawa bungkus, nanti tendang. Itu biasanya Iya. Dulu pernah kan ada operasi ya? Iya, operasi. Diambil KTP-nya. Iya. Ketahuan diambil KTP-nya, suruh ngambil nanti tindakannya. Ditahan dulu KTP-nya. Tapi ya itu, kalau nggak ada petugas, lewat. Ada petugas ini, lewat dulu. Nanti nggak ada petugas, tendang. Itulah. Masih belum ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Sebenarnya hal itu udah tahu semuanya terkait dengan kebersihan seperti apa. Udah tahu, udah kita tetapkan semuanya di mana buang sampah, tapi masih banyak yang nggak sadar. Sambil mau berangkat kerja, mau ke pasar, udah bungkusan tuh ada. Nanti kalau nggak ada orang dan kaki nggak ada orang, tendang, deng. Hebatnya luar biasa. Kalau udah pakai truk itu udah niat, Mbak. Udah niat nanti. Nanti biar nanti sama dari kecamatan nanti, biar kalau patroli nanti bisa sama. Misalnya jawab. Saya tambahkan sedikit. Masalah sampah, Mas Anas, itu dibuangnya di tempat pembuangan sampah atau di jalanan atau bagaimana? Di galian. Iya. Berkenaan dengan galian, ada izin untuk TPA-nya itu, untuk perorangan itu belum ada. Iya. Mohon izin untuk ini saya jawab berkenaan dengan TPA, TPS itu ada izinnya Pak, ada perizinannya. Sehingga kalau di desa ada operasional yang TPA seperti itu, yang ilegal tanpa izin, mohon dibuatkan surat untuk penutupan, ya, yang alokasinya ke LH atau Dinas Lingkungan Hidup, yang notabene nanti akan ada tindak lanjut dari sana untuk ke Satpol PP pemasangan bor pelarangan pembuangan sampah yang karena tempatnya tidak berizin. Nah ini karena apa? Sampah itu imbasnya besar, kalau tidak ditangani pasti menimbulkan masalah, ya kan? Tapi kalau tertangani dengan baik, sampah itu membawa bermanfaat, berkah. Lah ini seperti yang di Mulyo Agung atau apa. Nah, makanya tolong kalau yang TPA ilegal itu dibuatkan surat nanti ya Mas Anas, dari desa siapa pemiliknya, lokasinya di mana, titiknya, koordinatnya, biar nanti LH yang akan turun dengan Satpol untuk membuat nambor untuk pelarangan pembuangan sampah di sana, sehingga orang lain pun tidak akan bisa membuang sampah di sana. Ya, ini berkenaan dengan sampah. Kemudian untuk narkoba, kemarin ada beberapa kali sudah dilaksanakan sosialisasi yang notabene melalui FGD atau forum discussion yang dilaksanakan oleh DPRD. Namun cuma berhenti di situ. Nah, seharusnya dari kader atau perangkat desa yang mewakili pada saat rapat FGD itu ditindaklanjuti ke masing-masing desanya. Dulu siapa yang dari Toyo Marto yang datang? Ada perangkat, ada juga tokoh masyarakat, ya kan? Nah itu coba tanya FGD, penanganan narkoba,
yang ada di Kelampok itu ada dari perangkat juga dari tokoh masyarakat. Itulah karena apa? Kalau dari kabupaten mengumpulkan sekaligus dari satu kecamatan kan tidak mungkin. Nah, makanya dari kader itu diharapkan bisa menyebarluaskan ke tingkat RT, RW, jamaah, dan lain-lain. Karena apa? Narkoba itu utamanya adalah pengawasan dalam satu keluarga. Tanpa pengawasan itu nggak bisa. Karena apa? Tahu ciri dan khasnya anaknya. Kalau tanpa pengawasan itu nggak bisa. Oh, anakku kok biasa nih ceria malah murung atau pendiam, jarang bergaul dengan rekannya. Nah itu kan salah satu ciri-ciri yang itu yang harus diwaspadai dari pihak keluarga. Kemudian jangan tertutup. Nah, lewis anaknya kena dimenengno, wis anak kene ae. Lah seperti ini kadang nggak bisa. Seharusnya konsultasi untuk ada penanganan khusus terhadap anak itu yang terkena narkoba. Kalau malu dengan kita dari Muspika, monggo langsung ke BNN. Di sana BNN itu menyediakan fasilitasi untuk penanganan rehabilitasi yang notabene kecanduan ringan. Gratis, Pak. Tolong. Nah, ini langsung datang ke sana aja, monggo. Tapi kalau sudah menengah dan berat, Kabupaten Malang belum mampu menangani itu. Yang ada di Jawa Tengah. Nah ini yang kadang terkendala. Kalau yang sudah menengah sampai berat. Nah, saya minta nanti untuk di sini digalakkan untuk sosialisasi sehingga dapat pengetahuan lanjutan dari pihak kepala keluarga maupun dari warga masyarakat yang mempunyai anak sehingga bisa mengawasi. Mas Anas? Ya, jadi ini saya jawab dikit ya terkait dengan apa sih cirinya anak kalau dia terpapar narkoba. Narkoba memang ini kan ada beberapa jenis yang biasanya sering dipakai oleh anak-anak saat ini, remaja saat ini adalah yang pertama sabu, yang kedua pil. Pil ini macam-macam juga. Yang saat ini yang paling murah itu adalah pil, kalau dibilang masyarakat adalah pil koplo atau double L. Ada pilnya anjing gila, itu untuk penenang anjing gila. Kemarin juga banyak yang terjadi yang kita tangkap itu dia sampai gila, masih muda, dia umur 20 tahun. Dia kalau sekali minum itu 20 atau sampai 25 butir. Akhirnya ngeblank, kita obatin sampai di RSJ. Sampai saat ini dia masih dalam pengobatan ya. Masih pengobatan di sana. Kita kembalikan lagi keluarganya untuk pengobatan karena kami mendatangkan dari psikiater selama pengobatan dia ini udah habis jutaan uang pribadi kami. Akhirnya dia nggak bisa diobat lagi, ya udah kita kembalikan keluarganya. Saat ini udah di RSJ, sudah nggak bisa lagi diperbaiki. Hasil dari psikiater sudah dibilang dia udah gangguan kejiwaan, nggak bisa. Akhirnya kita obatin sana, kita kembalikan keluarganya. Itu. Jadi bisa dilihat nanti ada perubahan karakter atau sikapnya secara tiba-tiba. Dulu yang biasanya dia kumpul sama temennya, dia menyendiri, dia sering itu, sekarang udah berubah, dia sering sendirian di kamar, sering murung, kadang-kadang dia marah-marah sendiri. Itu bisa dilihat nanti ada itu ya, ada apa ya, karakternya berbeda itu. Terus jam tidurnya tidak teratur, pola makannya tidak teratur, itu udah bisa dilihat nanti. Anak biasanya segini makan, nggak makan, ini nggak ada lauknya atau bang dia ini atau lauknya nggak enak atau gimana ini? Baik, atau emang nggak ada nasinya? Terus terkait dengan itu penampilan fisiknya, dia akan kurus kering. Terus matanya itu kan nggak gitu, kalau melihat itu agak gimana dia, nggak bisa fokus itu. Bisa ngobrol gini kan enak ya, seger mukanya, dia kering gitu. Itu udah mulai dapat dilihat. Terus kalau dia pakai suntikan, itu ada bekas suntikan. Kalau dia biasanya itu pakai ada ikatan.
kalau siang hari meskipun panas dia sering pakai pakaian yang lengan panjang. Jadi meskipun panas dia sering pakai baju yang lengan panjang. Mata kemerahan, sering sakit, keringat berlebih, bau aneh dari tubuh. Terus tangannya agak tremor. Gitu. Sering mimisan berupa fisik. Biasanya itu dia kalau mau udah ini ketarik gini, udah gini, nah itu udah kena sabu. Ini. Nah, itu udah hampir mendekati akut. Iya, udah gini, gini. Itu udah mulai mendekati akut tuh. Kalau ditambah lagi, karena nggak mati dia nanti pasti gila. Uratnya kena. Menjadi tidak bertanggung jawab, memiliki penilaian yang buruk. Dia kehilangan minat untuk berkumpul teman-temannya, dia kurang minat komunikasi dengan orang tuanya, biasanya sering bercanda orang tuanya nggak pernah. Nah ini bisa udah lihat ini, dia berkomunikasi sama sesamanya, dia sering menyendiri, sering kelayapan. Itu bisa dilihat nanti. Mohon bantuannya dari masyarakat semua dan orang tua terutama. Kalau kami jagain 24 jam nggak bisa, tapi orang tua terutama. Terus sering melawan orang tua. Aturan-aturan yang ada saat ini, orang tua biasanya mengingatin udah dilawan. Nah ini kenapa anak saya ada perubahan. Kalau memang dia suka ngepil, hampir semuanya ingat ya Bu ya. Biasanya kalau dia suka ngembangin koplo pakai double L, itu biasanya di dalam kamar pasti ada kotak obat. Kalau pil double L seperti apa? Dia akan putih, warna putih, putih kecil, ukuran berapa? Setengah senti ya, diameter setengah senti, kecil, pil putih kecil. Itu ada tengah-tengahnya tulisan LL, itu double L, istrinya anak itu, double L itu kalau diminum. Kalau kemarin yang buahnya itu di Batu Retno Bu, udah pandan udah kita tangkap, udah kita masukkan. Anak SD, SMP hasil komunikasinya itu belinya memang paket hemat. Berapa harganya? 10.000 dapat berapa? Nah 10.000 dapat 4. Sekali minum 3. Ada yang ngomong Pak nggak kerasa 3, minum 5. Nanti 5 nggak kerasa lagi, minum lagi. Efeknya apa dia? Tenang dia. Ya kayak namanya obatnya anjing kalau gila, anjing ngamuk diminumin itu jadi diem. Sama anak itu juga. Kalau minum yang nge-fly akan diem kayak anjing yang lagi udah nggak gila lagi. Bayangin anjing gila loh, untuk penenang anjing gila. Apa anak kita ini anjing juga? Bukan kan? Makanya jangan sampai ada anak-anak kita yang sampai minum ke sana. Terus mungkin ibu-ibu sering naruh uang sembarangan, uang tak sembarangan, sering hilang. Jangan nuduh orang lain dulu. Oh, uang saya dicuri orang, bukan. Ya ini mulai dari nanti nyuri uang orang tuanya, uang keluarganya, ada apa barang-barang hilang. Jangan lihat dari kehilangannya ini, tapi lihat anak kita itu ada perubahan sikap anak kita. Kenapa dia? Untuk beli apa dia? Dia bukan hilang 1.000, 10.000, 2.000, 10.000, dibiarkan aja lah, uang anak sendiri yang ngambil, bukan. Kita lihat dari dia ini untuk beli apa. Kalau untuk dibajakan nggak masalah, tapi untuk beli barang ini karena dia paket hemat, 10.000 dapat 4. Itu sekali minum misalnya. Terus sering minta uang dengan paksa, menutup diri, berdiam diri, mengisolasi, terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Dia sering kumpul sama temennya, ya komunitas ya itu aja. Dia kumpulnya bukan kumpul sama teman-temannya sebaya, tapi apa? Ngumpulnya ya kalau 3 orang ini terus. Karena dia ini adalah kelompok. Sering kami mendapati menangkap anak ini, dia memang punya kelompok masing-masing. Dia itulah tempat komunikasinya sesama. Nggak sama, oh dia bersama nama ini, berarti bukan. Kalau dia hanya main sama ini terus, kemana-mana ini, ngumpul terus di rumah siapa, itu bisa dicurigai. Karena komunikasinya satu arah dia sama temennya ini, kelompoknya gitu. Untuk mencari barang mana, kami pun agak kesusahan kalau memang kita ngejar, anaknya ketangkap. Mengejar untuk yang bandarnya ini, itu putus. Nggak bisa. Bitter memang bandarnya ini. Dan ada yang kita tangkap bandarnya, di atasnya lagi, sudah di lapas. Sudah ada di, mana itu lapas apa namanya?
Lok Waru. Di sana bandarnya itu. Orang Singosari juga, masih muda 10 tahunan. Udah kita tangkap berapa tahun lalu, udah di sana, tapi dia bandar besar. Itu bukan di luar dari kewenangan kami. Udah berapa kali kita sidak sana, kita sampaikan bahwa ini adalah pengedar lagi gitu, tetap sama. Karena orang udah ditahan, nggak bisa ditahan lagi, nunggu dia keluar baru kita tangkap lagi. Kita naikkan ulang. Itu. Terus sering menguji pintu. Kalau diajak ngobrol ini nggak mau, tetap matangin. Dia akan memalingkan muka. Anak kita mereka nah kita lihat gini, kalau dia udah kayak ketakutan gitu, nah itu dia curigain. Ini berbagai cara untuk kita melihat perubahan sikap dan mental anak kita yang mendekati mengarah sana. Terus sering membolos, nilai rapot menurun, sering ada permasalahan di sekolahan sama temennya, temperamental, ada yang memang dia minum itu untuk dia tenang, ada yang dia minum itu temperamental, jarang tidur, macam-macam. Kalau sabu biasanya dia malah kuat untuk kerja, jarang tidur. Ada yang gitu juga, kemarin kita tangkap dia buat apa? Biar kuat kerja. Ada yang punya motivasi kalau dia pakai sabu itu biar kuat dalam seks. Padahal kebalik itu. Kebalik. Kalau dilihat dari itunya Bu, kalau habis pakai sabu tuh muncrat Bu. Emang kuat. Jadi dia biasanya kebanyakan Bu. Dia tegang ya Pak. Bu. Itu hasil dari pengakuan oleh semuanya. Misalnya untuk kerja, biar kalau memang ada lembur kerja malam itu biar sampai sehari 2 hari gak tidur, itu harus dipakai. Banyak ke sana. Itu Bang ya, nanti biar itu bantuinnya. Nanti kemarin yang ikut sosialisasi di kecamatan siapa, nanti ajak kumpulkan para pemudanya. Nanti juga kita bantu dengan buatkan itu kegiatan nanti. Kumpulkan nanti untuk pemuda. Kalau dulu saya ini punya forum. Waktu di Sumenep itu atau Kapakop, saya masih di Polres. Bisa neken semua polsek. Saya ambil minta belikan Kapolres itu alat untuk pengecekan dia narkoba, tes urin itu. Jadi setiap Kapolsek saya kirimin, saya kasihkan tes